Dia adalah petinju yang paling membuat orang gemetar ketakutan di Sasana. Rekan latih setiap kali akan diperlakukan dengan sangat buruk, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berlatih dengannya. Pada saat itu, Huang Mao tiba-tiba memiliki ide. Dia ingin membuat petugas kebersihan yang baru datang naik ring untuk dipukul. Petugas kebersihan itu mendengarnya dan tampak sedikit bingung. Melihat itu, Huang Mao dengan sombong memberitahunya, "Jika kamu bisa mengalahkanku, pemilik Sasana akan menjadikanmu petinju." Setelah mendengar itu, Xiao Yu segera memantapkan niatnya. Dia datang ke sini untuk bekerja dan setiap hari diperintah oleh orang lain. Apalagi dia sangat harap untuk menjadi petinju. Namun, baru saja dia naik ke ring, belum sampai 1 detik. Huang Mao langsung menendang. Untungnya, dia dengan lincah menghindar. Adegan ini segera menarik perhatian semua orang. Anak nakal ini, dia menghindar dengan baik. Kemudian, staf melemparkan sarung tangan dan pelindung ke arahnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, dia bahkan menendang pelindung itu dengan 1 kaki. Seolah-olah tidak menganggap Huang Mao sama sekali. Dan tindakan Xiao Yu ini, Huang Mao langsung marah besar. Menghadapi dia seperti badai yang mengamuk. Xiao Yu menahan pukulannya, terus mundur sambil melindungi kepala. Penonton di bawah pun menantikan bagaimana dia akan jatuh nanti. Namun mereka masih meremehkan Xiao Yu. Dia sebenarnya ingin melihat seberapa kuat Huang Mao, seberapa besar kemampuannya. Dan ketika Huang Mao sudah mengerahkan seluruh tenaganya, pertarungan ini pun berakhir di sini. Saat itu, Huang Mao menyerang seperti elang yang terbang. Xiao Yu mempersempit pupilnya dan tidak mundur sedikitpun, memilih untuk bertarung langsung dengannya. Pukulan ini membuat semua orang terbelalak. Tak disangka dia bisa bertarung langsung dengan petinju profesional. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah, pukulan Xiao Yu sebelumnya menghancurkan salah satu tangan Huang Mao. Rasa sakit membuatnya berlutut di tanah sambil terus merintih. "Ah, Kak, kamu masih ada pertandingan hari ini. Cepat ambil kantong es di sana, brengsek." Dan petugas kebersihan ini sebenarnya tidak sederhana. Dia dibully oleh preman sekolah saat di SMA. Dalam keadaan tidak bisa bertahan lagi, dia menggenggam pulpen dan menusukkannya ke salah satu mata preman sekolah. Tindakan ini meskipun membuatnya sementara melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Namun dia dijatuhi hukuman penjara karena sengaja melukai orang. Di penjara, hidupnya juga tidak mudah. Untungnya, dia bertemu dengan juara dunia tinju yang juga di penjara. Di bawah bimbingan juara tinju yang tanpa ragu, dia berlatih dengan giat dan menguasai berbagai teknik bertarung. Dan sejak saat itu, nasibnya perlahan berubah. Setelah memiliki keberanian, dia langsung dengan berani menantang beberapa bos di penjara, sepenuhnya membuat lawan kembali ke jalan yang benar. Beberapa orang juga bisa dibilang tidak saling mengenal tanpa bertarung. Namun setelah keluar dari penjara, Xiao Yu tetap berlatih dengan giat setiap hari. Berlari pagi bersama Bas. Sementara itu, 3 bos di penjara setelah keluar juga tetap berhubungan dengannya. Di antara mereka, ada yang pergi ke lokasi konstruksi untuk mengangkat batu bata. Ada yang bekerja paruh waktu membagikan selebaran. Beberapa orang bahkan membuat pizza buatan tangan. Bisa dibilang memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Setiap beberapa waktu, Xiao Yu akan mengunjungi guru tinju di penjara. Oleh karena itu, atas sarannya, Xiao Yu secara tidak sengaja datang ke gym ini dan menjadi petugas kebersihan. Karena dia pernah dipenjara dan memiliki catatan kriminal. Di mata orang lain, dia adalah semut paling bawah. Dia diperlakukan sesuka hati dan tidak berani mengeluh sedikitpun. Akhirnya dia diperhatikan oleh petinju paling kejam di gym, Huang Mao. Menariknya untuk menjadi sparring partner dan dipukul. Setelah mencoba, dia menemukan celah yang terlihat saat Huang Mao memukul. Dia memanfaatkan kesempatan dan langsung menyerang dengan 1 pukulan. Semua orang menantikan momen dia terjatuh. Pacar Huang Mao bahkan merekam video khusus. Tak disangka, akhir cerita ini sangat mengejutkan. Xiao Yu awalnya berpikir bisa mengalahkan Huang Mao. Dia bisa menjadi petinju. Namun, pelatih datang dengan marah. Tidak hanya tidak sesuai harapan Xiao Yu, bahkan memarahinya dengan sangat keras. Hanya karena Huang Mao memiliki sebuah pertandingan malam ini. Pertandingan penting yang harus dihadiri. Sekarang tangannya terluka, dia tidak bisa ikut bertanding. Ternyata, gym tinju ini tidak beroperasi secara resmi, melainkan didanai oleh geng, tempat yang khusus melatih petinju. Setelah itu, mereka juga akan mengadakan pertandingan secara rutin di gym bawah tanah, untuk menghibur berbagai keluarga kaya dengan taruhan. Pertandingan Huang Mao sudah hampir dimulai. Namun, dia terlambat datang karena cedera. Para miliarder di bawah panggung akhirnya berkumpul di sini. Untuk tidak mengecewakan, bos geng memutuskan untuk menggantikan Huang Mao dalam pertandingan. Pertandingan ini akhirnya bisa dimulai kembali. Namun, petinju yang dijuluki Tank ini, ketika melihat lawannya berubah menjadi bos geng, seketika muncul pikiran untuk mundur. Karena bos geng tidak hanya kejam, tetapi juga memiliki teknik tinju yang sangat mematikan.
Orang biasa bahkan tidak bisa berharap untuk mengalahkannya. Bisa selamat pergi saja sudah syukur. Bos geng kemudian mengubah aturan. Selama tank bisa bertahan 30 detik, itu sudah dianggap menang. Namun, meskipun begitu, para miliarder tetap memasang taruhan. Semuanya dipasang pada bos geng. Dan bos geng, untuk memotivasi tank, memberitahunya bahwa jika dia bisa memukulnya sekali, dia akan membantunya melunasi semua utangnya. Mendengar kata-kata ini, tank seketika menjadi bersemangat. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan selama 30 detik. Namun, pertandingan baru saja dimulai. Tank mencoba beberapa pukulan tetapi tidak berhasil mengenai lawannya sama sekali. Bahkan tidak ada kesempatan untuk membalas. Segera setelah itu, bos geng melangkah ke kanan. Dengan mudahnya, dia memukul Tank dengan satu pukulan. Seluruh proses ini tidak sampai 10 detik. Para miliarder yang bertaruh di bawah panggung mengalami kegagalan. Seketika mereka terkejut. Namun, bos geng di atas panggung masih merasa belum puas. Dia melirik wasit yang ingin menghentikan pertandingan. Lalu dia menangkap salah satu kaki Tank. Dan benar-benar melumpuhkannya. Inilah sifat bos geng. Bahkan terhadap orang-orangnya sendiri. Dia juga sangat kejam. Namun, meskipun dia memenangkan banyak uang dalam pertandingan, dia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Tak lama kemudian, Huang Mao ditangkap olehnya. Huang Mao berlutut di tanah dan segera menjelaskan. Dia terluka oleh seorang petugas kebersihan bernama Xiao Yu. Ini juga alasan dia tidak bisa bertanding. Namun, semua itu tidak dihiraukan oleh bos geng. Dia harus membayar harga untuk kesalahannya. Segera setelah itu, dia membuatnya berada di antara sahabat baik dan pacarnya. Pilih satu orang. Huang Mao gemetar ketakutan. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa menunjuk sahabat baiknya. Kemudian, bos geng memberitahu saudara Huang Mao. Selama dia diam selama 10 detik, mereka akan dibebaskan. Jelas sekali pria itu tidak bisa bertahan selama 10 detik. Dan nasib mereka bisa ditebak. Akhirnya, ketiga orang itu dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Namun, meskipun begitu, bos geng tetap marah besar. Hari ini